Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Endian More dalam segmennya Endian Farm. Pada video dan juga kesempatan kali ini kita bakal mengulas hal-hal yang menarik seputar dunia peternakan, perikanan, bahkan juga pertanian ya teman-teman semuanya ya. Baik, buat teman-teman dimanapun anda berada, kita selalu mendoakan yang terbaik buat anda semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, pembahasan kita pada kali ini yaitu bagaimana penasaran mungkin nggak juga ya kita treatment atau cara ternak lele yang baik dan benar agar hasil panennya itu memuaskan ya teman-teman. Jadi kita akan membahasnya seulas dan sekilas. Pengulasan kita cukup mudah-mudahan jelas. Baik teman-teman, berbudidaya ikan lele merupakan salah satu peluang usaha yang cukup menggiurkan. Di samping perawatan yang cukup mudah, ada beberapa hal juga yang membuat banyak orang menggeluti kegiatan atau dunia usaha budidaya ikan lele ini ya. Memulai budidaya ikan lele juga tidak terlalu membutuhkan skill dan juga pengetahuan yang lebih tinggi, akan tetapi mungkin lebih ke keuletan, ketekunan, dan juga kita memahami karakteristik apa yang menjadi hambatan, peluang, tantangan, bahkan juga kekuatan kita sendiri ya. Baik teman-teman, ada hal-hal yang mesti kita persiapkan dalam upaya melakukan kegiatan budidaya ikan lele ini ya teman-teman ya. Yang pertama jelas yang namanya ini jenis perikanan, otomatis dia hidup di daerah air ya. Oke, seperti halnya penyediaan yang harus kita persiapkan yaitu kolam ya. Dalam hal ini berternak dunia perikanan pasti kolam menjadi hal utama, dan gitu kita sudah barang pasti ya. Dalam cara ternak lele yang baik dan juga benar, kolam adalah salah satu hal yang pertama kali dipersiapkan karena menjadi sebuah wadah atau hal yang fundamental sekali ya teman-teman ya, nggak mungkin hindari karena lele itu hidup di area air ya gitu ya, di dunia air lah gitu. Karena kolam merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya hewan yang akan kita pelihara ya. Untuk kolam lele sendiri terdapat banyak jenis pilihan kolam budidaya seperti kolam terpal dan juga kolam tanah, bahkan tembok ternak lele biofon, atau hingga di dalam drum bahkan ember kecil itu ya. Ya enggak juga sih, kapasitas ember kurang lebih 25 liter lah juga ada yang bikin kayak gitu ya. Kemudian pembuatan kolam sebaiknya di daerah yang dekat dengan sumber air. Air yang digunakan untuk mengisi kolam juga harus air bersih. Suhu kolam yang sangat ideal untuk tumbuhnya kembang lele adalah 28 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius ya teman-teman. Kemudian ukuran kolam ini harus disesuaikan oleh kapasitas dari quantity atau banyaknya ikan lele yang akan kita budidayakan. Kemudian treatment kedua yang jelas kita persiapkan yaitu terkait pemilihan bibit. Bibit lele yang baik berpengaruh pada hasil panen yang juga baik pula ya. Maka dalam memilih bibit harus benar-benar cermat. Kemudian kita akan lihat ciri-ciri bibit yang baik adalah yang bergerak aktif, lincah, responsif, dan juga tidak berdiam menggantung di air gitu ya. Tubuhnya normal, tidak ada cacat, warna kulitnya mengkilap dan tidak terdapat bercak, serta ukurannya seragam, dan apabila diletakkan di kolam yang berarus dia akan berenang dan bisa melawan arus tersebut. Kemudian treatment kedua yang mesti kita persiapkan yaitu tahapan penebaran bibit. Terdapat kesalahan yang acap kali ya, atau yang sering kali terjadi pada kegiatan ternak lele pemula ya seperti kita ini, yaitu pada saat menebarkan bibit ke dalam kolam dilakukan dengan memasukkannya secara langsung ya. Hal tersebut kurang benar katanya ya, karena akan membuat bibit lele kaget, stres, dan akhirnya bisa berpotensi meninggal alias meninggoy, mati cuk ya. Kemudian bagaimana cara ternak lele yang baik dan benar dalam hal penebaran bibit, yaitu memasukkannya secara bertahap. Saat Anda membeli bibit lele pasti akan mendapatkan wadah tempat bibit tersebut, baik berupa jerigen bahkan juga plastik. Ketika kita mulai melakukan pemindahan bibit ke dalam kolam, maka masukkan beserta wadah sekalipun. Jika wadahnya berupa plastik bisa dipindahkan dahulu ke dalam ember secara berlahan-lahan, lalu biarkan selama 15 menit dan biar lele tersebut beradaptasi terkait suhu yang ada di dalam kolam tersebut. Setelah kurang lebih 30 menit, miringkan wadah tersebut dan biarkan bibit lele keluar dengan sendirinya ya. Dengan begitu bibit lele tidak akan merasa kaget dan juga stres. Pada tahapan penebaran bisa dilakukan pada waktu malam hari ketika kondisi lele akan lebih tenang daripada kondisi siang hari.
Nah, hal-hal seperti ini mesti kita perhatikan. Kemudian tahapan selanjutnya terkait pemberian pakan. Pakan merupakan hal yang sangat penting dalam ternak ikan lele. Untuk jenis pakan sendiri terdapat dua, yakni dua macam maksudnya ya. Ada pakan alami, bahkan juga pakan buatan. Pakan alami ini berupa biota air seperti fitoplankton dan juga cacing. Sedangkan pakan buatan bisa berupa pelet. Biasanya pakan alami sudah terdapat langsung di dalam kolam. Sedangkan pakan buatan Anda bisa membeli sendiri di toko pakan ya teman-teman ya. Pakan buatan berupa pelet mengandung protein dan juga vitamin yang baik bagi tubuh kembang ikan lele kita gitu ya. Saat lele masih dalam berbentuk bibit, selain pakan alami yang tersedia di dalam kolam, Anda tetap harus memberikan pakan tambahan yang berupa pelet tadi ya. Dan juga terkait efisiensi, bagaimana untuk pengelolaan tahap pakan lele ini gitu ya. Untuk menghemat budget, Anda juga bisa memberikan pakan lele pakan alternatif, misalkan berupa keong yang telah dicincang, ikan ruca, campuran pelet, dedak, dan juga daun singkong, bahkan campur dedak dan pelet saja. Jadi hal-hal itu nanti bisa teman-teman kombinasikan sesuai dengan kebutuhan dari ikan lele tersebut, bagaimana kadar protein kasar yang mereka butuhkan dari ikan lele itu ya. Kemudian pengelolaan kualitas air nih teman-teman, ini juga sangat penting. Bagaimana kualitas air kolam juga tidak boleh Anda lupakan, dan jangan sampai air kolam kotor dan juga mengakibatkan lele terserang penyakit. Apabila sudah tercium bau busuk karena ada timbunan pakan di dasar kolam, maka segera bersihkan dengan cara menguras air kolam sepertiga bagian bawah. Lalu penuhi kembali air kolam dengan air baru atau air bersih ya. Kolam yang baik bisa berwarna hijau karena itu menandakan banyaknya biota air berupa lumut yang baik bagi ikan lele. Kendati mendekati masa panen, warna air kolam akan berubah menjadi sedikit akan kemerah-merahan ya. Untuk menghindari lele kepanasan, Anda juga bisa menambahkan tanaman seperti eceng gondok di permukaan kolam. Kemudian bagaimana juga kita melakukan proses pengendalian hama bahkan penyakit. Meskipun lele ini bagian ikan lele ini bagian yang jenis hewan laut yang hewan air tawar ya, yang cukup tangguh dibandingkan jenis ikan-ikan lainnya. Tapi dia juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa terserang hama bahkan juga penyakit. Untuk menghindari hal tersebut, kebersihan kolam adalah bagian dari hal yang fundamental atau utama yang mesti kita perhatikan, serta berikan saringan atau perlindungan pada pipa saluran pengeluaran dan juga pemasukan air agar hama hewan liar tidak bisa masuk. Jika lele sudah terserang penyakit, berikanlah penanganan yang tepat dan juga memberikan obat yang sesuai dengan penyakitnya ya. Anda juga bisa menambahkan antibiotik ke dalam kolam sebagai langkah pencegahan terhadap virus bahkan juga penyakit. Seperti itu teman-teman ya. Dan yang terakhir, proses pemanenan setelah masa pemeliharaan selama kurang lebih itu 2,5 bulan bahkan 3 bulan, lele bisa telah siap untuk dipanen. Ukuran panen ikan lele dalam 1 kilo rata-rata berisi 5-9 ekor ya. Lele dikurangi jumlah pakannya 1 minggu sebelum panen dan 1 hari sebelum panen. Lele tidak diberikan makan agar tidak buang air ketika dipanen. Gunanya alat bantu berupa serokan atau jaring untuk memudah melakukan penangkapan ikan lele. Kuras sebagian air kolam hingga tersisa kurang lebih ke dalam ketinggian 10 meter persegi ya. Saat Anda memanennya, gunakan sarung tangan untuk melindungi tangan Anda dari patilan ikan lele, dan lakukan penyortiran setelah semua ikan selesai dipanen ya teman-teman ya. Baik, inilah treatment-treatment yang bisa kita lakukan, bagaimana mengoptimalisasikan pemanfaatan kolam bahkan yang benar-benar sudah tersedia, bahkan memang disengaja untuk kita bikin dan bangun sebagai kegiatan usaha kita ya teman-teman ya. Gambaran hal seperti ini semoga selalu bermanfaat buat teman-teman. Salam dari kita, salam dari NDM Farm dalam segmen seputar dunia perikanan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, sampai jumpa. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see.